misalnya kunduran truk. Kan kunduran itu bahasa Indonesia apa? Kemunduran kan sama. Ini anak ini kemunduran truk. Bukan kemunduran, maksudnya ketabrak truk yang mundur kan begitu maksudnya. Kunduran itu bukan kemunduran. Ya. Dan demikian pula istilah-istilahnya. Nah, bahasa Arab itu sangat kaya, lebih kaya dari semua. Tapi apa? Untuk sampai ke sana, karena orang tua kita bukan orang yang bahasa Arabnya sangat mumpuni, sehingga mengajar dan menjadikan itu sebagai bahasa ibu kesulitan. Itu bisa, tapi nanti pada tahap berikutnya, asal fondasinya kokoh. Nanti kalau sudah bahasa Jawa juga kenal dengan beberapa istilah untuk mengungkapkan jatuhnya geblak, jatuhnya jelungkup, dan seterusnya. Semua istilah jatuh dalam bahasa Jawa dikenal. Nanti pada saat menjelaskan dalam bahasa Arab, memilih kata-katanya lebih gampang. Karena apa? Ketemu padatan yang agak mendekati dengan bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia kan susah. Jelungkup itu bahasa Indonesia apa ya? Tersyukur. Menyungsep bahasanya. Tetap bukan bahasa Indonesia lagi. Menyungsep gitu kan. Ya. Jelungkup, menyungsep, geblak. Wah, itu istilahnya banyak. Nah, itu contoh bagaimana bahasa itu perlu dikenalkan kepada anak-anak kita supaya nanti kelak anak-anak pada saat dewasa tidak perlu lagi yang namanya public speaking. Karena apa? Kemampuan bahasa mereka sudah baik. Paling cuma latihan tampil di depan orang, melihat orang banyak. Cuma itu. Tapi kemampuan bahasanya sudah terbentuk, sudah ada. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan. Nah, ya. Oh, 2 menit lagi nanti. Nah, ini kalau nggak ditanya malah nggak nyampaikan dulu. Jadi harus ditanya. Jadi yang terakhir yang kami sampaikan bahwa apa yang sudah dipelajari dari sekian banyak ilmu yang ada ini tentu menuntut tanggung jawab kepada kita banyak hal. Selain yang tadi sudah kita sebutkan yang berhubungan dengan ilmunya itu sendiri, tapi yang berikutnya adalah diamalkan dan didakwahkan. Kita akan belajar dan akan mendapatkan ilmu dengan lebih kokoh, lebih matang, lebih kuat kalau ilmu itu kita amalkan dan kita dakwahkan. Coba lihat penjelasan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada saat menjelaskan tentang hadis yang ma'syarus syabab. Kan di bagian akhir hadis disebutkan kalau yang tidak bisa menikah maka apa? Puasa. Perintahnya puasa fa innahu lahu wijab. Muncul masalah ketika ada orang yang ketika sudah kuat dorongan menikahnya tapi belum bisa menikah lalu puasa. Begitu puasa malah justru dorongan syahwatnya sangat tambah kuat. Lalu dia bertanya-tanya, ini gimana hadisnya? Kan nggak mungkin salah hadisnya. Nggak mungkin salah hadisnya. Tapi saya merasakan malah justru puasa itu malah dorongan syahwatnya tambah kuat. Puasa lagi masih tambah kuat lagi dorongan syahwat. Ternyata apa? Penjelasan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menjawab itu semua. Dari mana beliau bisa menjawab itu? Pengalaman. Karena beliau mengamalkan. Beliau mengatakan bahwa biasanya kondisi seperti itu hanya dialami di awal-awal. Itu dari mana orang bisa mengatakan itu? Dari pengalaman. Bayangkan kalau seandainya Al-Hafidz Ibnu Hajar cuma tahu teorinya, cuma tahu ilmunya dan nggak pernah ngamalkan. Dari mana beliau punya kesimpulan? Itu dialami di awal-awal saja. Tapi selanjutnya betul-betul bisa jadi wijah, bisa jadi pengekat. Ya, setelah puasanya dirutinkan. Dan bukan cuma sekali 2 kali puasa, terus puasa. Nah, nanti baru mulai betul-betul terasa puasa itu bisa mengekat. Nah, ilmu-ilmu seperti ini kita dapatkan dari mana? Dari mereka yang mengamalkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang kita pernah dapatkan harus kita tularkan dan sebelum itu kita amalkan. Nah, untuk menularkan, kalau tadi saya dengar bahwa ustaz-ustaz sekalian akan ditempatkan di beberapa tempat, maka dimanapun ditempatkan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengamalkan dan menularkan ilmu yang kita dapatkan
Dan di situ kita belajar mengasah apa yang sudah kita dapatkan untuk disampaikan kepada orang. Karena kadang-kadang kita paham, tapi pada saat menjelaskan kepada orang kita kesulitan. Kita tahu kias, terus menjelaskan sama orang gimana caranya. Nah itu kalau sudah kesulitan begitu, berarti kita perlu belajar gimana caranya menyampaikan. Nah, saya berikan beberapa tips untuk mengatasi itu. Di antaranya, kalau ada orang menjelaskan sesuatu, coba perhatikan dengan cermat. Meskipun materinya sama, kadang-kadang kita belajar caranya beliau menyampaikan. Bukan materi, tapi caranya beliau menjelaskan. Misalnya tadi, dialognya orang tua dengan anak. Ada sebagian orang tua, terutama ayah, yang kalau bertanya kepada anak, pertanyaannya template. Ya pertanyaannya itu ya cuma itu aja. Sudah makan, sudah mandi, sudah ngaji, sudah sholat, besok diulang lagi. Makanya kemudian anaknya juga jawabnya sama juga, jawabannya template juga. Nah, kenapa muncul istilah pertanyaan template? Karena memang kita pernah mendapati ada orang menggunakan istilah pertanyaan ayah yang membosankan. Padahal di 17 kali di dalam Al-Quran Allah sebutkan dialog ayah orang tua dengan anak, 14 kali dialognya ayah dengan anak, 2 kali dialognya ibu dengan anak, dan 1 kali dialognya orang tua dengan anak. Artinya ayah harus banyak komunikasi. Lalu gimana caranya? Nah kita belajar. Oleh karena itu tadi yang kita sampaikan, fiqhul hayat, fikih kehidupan itu pada saat kita keluar, nanti kita lihat orang. Kadang-kadang yang kita pelajari dari orang itu adalah bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya mengajarkan kesederhanaan. Saya selalu ketika Kiai Gontor waktu itu memanggil salah seorang ustadz muda yang ketika liburan pulang bawa sepeda, tapi yang dibawa sepeda gunung yang mahal. Begitu Kiai lihat, dipanggil, kemudian disampaikan, diberi 2 pilihan. Ini sepedanya mau dijual atau mau dibawa pulang. Karena apa? Karena kalau Ustadz pakai sepeda ini tidak mengajarkan kesederhanaan kepada santri. Sederhana. Jadi ternyata sang Kiai mengontrol sampai pada apa yang dikenakan, apa yang dipakai. Sepeda itu tidak ada masalah, tapi sepeda mahal itu bermasalah. Sama juga dengan nanti salah satu cara untuk mengetes anak kita ini sudah mulai bermasalah atau enggak adalah kalau pada saat diajak ngobrol, kalau mau beli barang minta barangnya bermerek. Nah ini nanti bermasalah. Beli sepatu minta yang bermerek. Nah berarti bermasalah. Minta beli baju bermerek, beli jaket bermerek. Nah ini berarti tanda-tanda ada masalah. Karena apa? Karena anak tidak mengerti bagaimana tanggung jawab menerima harta dari orang tua. Berarti belum dapat pelajaran tentang mal. Nah, hal seperti ini kita dapatkan dari belajar yang kita berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Kita lihat bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka menyampaikan dan membicarakan hal seperti itu. Oleh karena itu kita belajar di situ. Dan yang terakhir tadi tipsnya adalah kalau ada yang menyampaikan, itu bisa jadi siapa saja. Mungkin ada orang yang kita akan lihat ilmunya di bawah kita, pengalamannya lebih sedikit dari kita, tapi caranya membahasakan lebih baik dari kita. Kita belajar bagaimana beliau mengatur alur pembahasan dari mulai yang umum masuk ke yang khusus, kemudian poin-poinnya disampaikan dengan sangat rapi dan ditutup dengan jadi kesimpulannya. Kita jadi belajar, oh ternyata menyampaikan materi itu yang tidak boleh lupa adalah supaya jangan sampai pembahasannya kemana-mana lalu membuat orang lupa, maka ditutup dengan kesimpulan. Al-kalam yunsi ba'duhu ba'dun. Yang namanya pembicaraan itu bisa membuat yang satu jadi lupa karena pembicaraan berikutnya. Kalau yang disampaikan yang belakangan
Itu bisa jadi yang diingat yang belakangan, yang depan malah lupa. Nah ini menjadi kelebihannya pembicara terakhir. Pembicara terakhir itu bisa jadi yang diingat malah pembicara yang terakhir. Padahal yang penting itu pembicara yang pertama, kedua, ketiga itu lebih penting daripada yang terakhir. Dan terakhir itu kan sebenarnya pelengkap, bukan pelengkap penderita ya, pelengkap penggembira ya. Ya, supaya suasana ini bisa tetap bisa dinikmati. Nah, sebagai penutup kesimpulannya bahwa semua yang tadi sudah disampaikan, amanah atau kemudian wasiat yang disampaikan oleh asatidzah kita, itu menjadi amanah untuk kita semua, baik yang sifatnya ilmu, kemudian amal, lalu ikhlas, takwa, dakwah, ini semuanya jadi tanggung jawab kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh asatidzah di awal sejak mulai pada asal tadi bisa menjadi bekal bagi kita semua. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan Allah SWT menguatkan kita semua untuk bisa istiqomah di jalan dakwah ini, dan kuatkan tekad kita sudah memilih ini jalan hidup kita sampai dengan bertemu dengan ajal. Jangan punya pikiran memilih jalan lain selain jalan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan kita akan mati di jalan ini sebagaimana kita mengenal ada yang namanya mati di jalan Allah, maka kita juga mengenal istilah hidup di jalan Allah. Nah, jadi kita akan menempuh jalan ini sampai dengan bertemu dengan ajal. Demikian.